Pemirsa, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad hingga saat ini masih dirawat secara intensif di Rumah Sakit National Heart Institute di Kuala Lumpur, Malaysia. Keluarga menepis beredarnya berita tidak jelas tentang kondisi mantan Perdana Menteri dua kali itu. Untuk ketiga kalinya, Mahathir Mohamad dirawat di rumah sakit dalam sebulan terakhir. 7 Januari lalu, mantan Perdana Menteri dua kali Malaysia tersebut menjalani prosedur medis efektif di Rumah Sakit National Heart Institute dan dipulangkan 6 hari kemudian. Bulan lalu, mantan Perdana Menteri berumur 96 tahun itu dirawat untuk pemeriksaan medis lengkap dan observasi. Kini, Mahathir dirawat di unit perawatan jantung. Kondisi ini memicu kekhawatiran tentang kesehatannya. Melalui putrinya, Marina Mahathir, keluarga menyampaikan penjelasan tentang kondisi Mahathir setelah muncul berita tidak benar mengenai kondisi pemimpin besar Malaysia ini. Keluarga meminta untuk tidak mengindahkan kabar yang tidak jelas dari sumber yang tidak terkonfirmasi. Mahathir menjadi pemimpin tertua di dunia. Di usia 92 tahun, Mahathir memimpin oposisi dan memenangkan pemilu bersejarah tahun 2018 setelah menggulingkan pemerintahan yang korup dalam transfer kekuasaan damai pertama sejak kemerdekaan Malaysia pada 1957. Kemenangan itu hanya berlangsung selama 22 bulan karena perselisihan di pemerintahannya. Namun itu tak menghentikan Mahathir yang membentuk Partai Etnis Melayu Baru di tahun 2020 untuk menentang kepemimpinan baru. Pemirsa, 6 warga Bandung terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Ke-6 warga tersebut terpapar akibat transmisi lokal. Dinas Kesehatan Kota Bandung memastikan adanya 6 warga Kota Bandung yang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Omikron. Hal ini diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat belum lama ini. Dari ke-6 warga yang terkonfirmasi positif tersebut, 4 orang diantaranya sudah mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Sementara, 2 orang lainnya menjalani isolasi mandiri selama 14 hari dengan protokol kesehatan yang ketat. Pelaksana tugas Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengatakan, ke-6 orang yang terpapar tersebut bukan pelaku perjalanan dari luar negeri, melainkan berasal dari transmisi lokal. Yana juga telah menginstruksikan Dinas Kesehatan untuk melakukan tes usap PCR kepada para siswa dan guru di sekolah untuk mengantisipasi terjadinya penularan dari kegiatan pembelajaran tatap muka. Ini ternyata 6 kasus Omikron yang ditemukan itu transmisi lokal, bukan transmisi perjalanan. Jadi membuktikan bahwa sebetulnya Omikron udah ada. Tapi sekali lagi saya hanya menghimbau tetap waspada aja lah. Dan, virus cenderung bermutasi dan karena proses penyebarannya konon Omikron itu kan lebih cepat. Jadi kuncinya memang kita protokol kesehatan lah, insya Allah lah. Dan itu rata-rata sudah di PCR lagi negatif. Selain itu, Pemkot Bandung juga meminta perkantoran agar mengurangi aktivitas kerja di kantornya menjadi 75% mulai pekan depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingran melaporkan. Timnas Putra Sepak Bola Indonesia memasuki hari ketiga pada pemusatan latihan yang digelar di Bali. Pada sesi kali ini, Timnas Indonesia menggelar internal game sekaligus memulihkan mental tanding mereka. Memasuki hari ketiga pemusatan latihan, Timnas Indonesia menggelar internal game di Stadion Gelora Samudra Badung, Bali. Pelatih Shin Tae-yong menyebut fokus persiapan timnya untuk sesi kali ini adalah perbaikan mental. Setelah pengembalian mental, skuad Garuda akan digembleng latihan taktik. Shin Tae-yong berharap pemainnya bisa menunjukkan performa terbaik dalam uji coba melawan Timor Leste nanti. 선수들도 수직급 갔다 와서 조금 또 이게 멘탈이 조금 느슨해진 느낌이 있는데 전체적으로 선수들은 다 괜찮은 것 같고 발리에서 우리가 훈련하면서 또 이렇게
잡아가고 부족한 걸 또 만들어가고 해야 되기 때문에 생각보다는 선수들 몸 상태도 괜찮은 것 같고 일단 뭐 동티모르하고는 뭐 일단 첫 경기부터 잘 해야 된다는 생각을 갖고 있고 우리가 선수들한테 좀 더 우리가 하고자 하는 플레이를 만들 수 있게끔 내일은 좀 휴식을 취하고 모레부터 우리가 어떤 전술을 가지고 갈 것이에 대해서 훈련할 것이라고. Evan Dimas dan kawan-kawan akan menghadapi Timor Leste pada 27 dan 30 Januari mendatang. Secara rekor pertemuan, skuad Garuda terlalu superior atas tim berjuluk Lafayette itu. Namun rekor itu bukan menjadi jaminan timnas bisa dengan mudah mengalahkan Timor Leste yang perlahan berbenah dan saat ini diasuh oleh pelatih asal Brasil Fabio Magrao. Usai kalah telak dari Australia, timnas putri Indonesia akan menghadapi Thailand di laga kedua fase grup Piala Asia Wanita 2022. Meski Thailand bukan lawan mudah, namun Garuda Pertiwi tetap optimistis imbangi permainan Thailand. Dan informasi ini sekaligus menutup iNews Malam. Saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Garuda Pertiwi harus takluk dengan 0-18 atas Australia pada laga perdana fase grup Piala Asia Wanita 2022. Kekalahan ini menjadi yang terbesar dialami Garuda Pertiwi di turnamen internasional. Meski kalah menyakitkan, namun timnas Indonesia harus kembali bersiap karena di laga kedua mereka akan menghadapi lawan yang tak kalah berat, yakni Thailand. Thailand sendiri sebenarnya juga kalah pada laga pertama fase grup atas Filipina. Meski demikian, Thailand tetap menjadi lawan berat bagi Indonesia.